Salam cerdas buat semuanya. Dalam berspiritual, sebenarnya kita harus memahami dulu konsep dalam melakukan spiritualitas itu sendiri. Banyak orang hanya memburu keilmuannya. Sebenarnya semua orang hidup, dan kehidupan kita ini adalah spiritualitas kita. Antara jasmani, rohani, ini spiritual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang diri kita sendiri saja. Dalam diri manusia, itu ada satu ruang di mana di situ sebenarnya pusat segala energi dalam tubuh manusia, bahkan yang mengatur peredaran energi, dan juga menyampaikan kepada alam semesta. Di situ memori-memori tersimpan yang mengatur gerak kaki, tangan, ucapan, yang bisa menjelaskan penglihatan kita, itu memorinya ada di situ. Nah, kebanyakan orang tidak menggunakan itu. Kebanyakan orang belajar spiritual, itu yang dipakai adalah rasa. Di saat sampean semuanya belajar sebuah keilmuan atau belajar spiritual memakai rasa, sampean tidak akan pernah sampai pada apa yang sampean inginkan dalam spiritualitas sampean. Karena apa? Karena dirasa itu banyak pertimbangan. Seneng ndak, baik ndak. Kalau yang seneng dipuji-puji, kalau yang ndak seneng dihindari. Belajar spiritual itu ndak bisa seperti itu. Namanya orang belajar itu menerima semua, mau baik mau buruk, itu diterima, ditampung. Nah, untuk aplikasinya ya tergantung diri kita sebagai pancernya. Kalau dikira tidak baik ya tidak usah dilakukan, dikira baik ya dilakukan. Sebenarnya manusia itu mempunyai ukuran kok, pada dirinya masing-masing. Manusia itu mempunyai naluri, sudah tahu kalau ini tidak baik, ini baik, itu sudah tahu. Oleh karena mengikuti hawa dalam dirinya, akhirnya mereka menerjang yang sebenarnya mereka sudah ketahui itu tidak baik. Nah, dalam diri manusia itu ada titik sumber, di mana itu bisa menjadi GPS jenengan, di mana itu bisa menjadi pemancar jenengan, di mana itu menampung seluruh memori keilmuan jenengan, di mana itu bisa mengkaji ataupun memahami tentang apa yang jenengan serap. Nah, ruang itu adalah ada di kepala kita, namanya ada di otak kita. Nah, orang belajar itu pakainya pikiran, pakainya otak, tidak pakai rasa. Kalau pakai rasa, akhirnya nanti merasa pinter, merasa bisa, akhirnya memilah-memilih, akhirnya yang dianggap tidak benar, ya disalahkan. Karena apa? Merasa benar.
Semua keilmuan itu jurusannya nanti ke situ, ke pikiran. Contoh kita berdoa, yang membuat terkabul doa kita itu bukan rasa kita. Ini hanya niat, tekad. Yang menciptakan, penciptaan dalam diri manusia itu adanya di pikiran. Di saat doa, kata-kata jenengan tersimpan di memori otak, di situ nanti sampean langkah pergerakan atau perjalanan hidup sampean menuju apa yang sampean inginkan. Sama afirmasi itu juga seperti itu. Sampean itu hanya menanamkan kata-kata dalam pikiran jenengan. Pernapasan juga gitu. Pernapasan itu dilakukan untuk mendorong energi dari bawah ke atas sehingga tersalur juga. Yang menyalurkan apa? Ya pikiran. Makanya apa yang kamu pikirkan Tuhan akan mewujudkan. Apa yang kamu angan-angankan Tuhan pasti akan mengikutinya. Itu ilmu real. Manusia itu alat hidupnya bukan rasa. Rasa itu untuk menikmati hidup. Kalau alat untuk hidup itu pikiran. Selama sampean mau berpikir, sampean akan keluar dari segala permasalahan apapun yang sampean alami dalam hidup jenengan. Tetapi kalau sampean pandai merasa, ya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit sambat, kurang dikit marah, ego. Wong di dada ini adanya amarah dan supiyah. Amarah itu kayak hawa nafsu, egois, supiyah berlebih-lebihan. Makanya jenengan kita itu kalau mempunyai tujuan pengennya cepet-cepet. Itu harus kita paham. Jadi kalau panjenengan ingin belajar spiritual, ingin melakukan segala keilmuan spiritual, kuncinya ada di pikiran. Di situ sampean bisa mengkaji, di situ sampean bisa mencerna, di situ sampean bisa memahami. Jangan pakai rasa. Rasa itu apabila sudah sampean lakukan baru dirasakan. Hasilnya bagaimana? Enak enggak? Untuk menikmati kopi, membuat kopinya itu enggak bisa pakai rasa. Harus dipikirkan gimana bisa dapat kopi, gula, airnya seberapa. Rasa itu terakhir di saat sampean ngeruput kopi, baru sampean ngomong wah enak kopi ini. Itu rasa. Sama dengan belajar itu juga seperti itu. Dan itu titik yang menyalurkan frekuensi jenengan kepada alam semesta. Pikiran. Katanya ada yang bilang pikiranmu kotor. Pikiran itu tidak ada yang kotor. Yang bikin kotor itu rasa. Di saat kamu memandang perempuan cantik, gak mungkin pikiranmu yang main. Yang main itu rasamu. Waduh, ini gimana ya? Itu rasa, bukan pikiran. Kalau sampean bisa kembali ke pikiran, oh saya sudah punya pasangan, itu milik orang. Tidak mungkin. Orang nyuri itu bukan karena pikirannya jelek. Rasanya. Kalau dia mikir itu milik orang, tidak mungkin mau dicuri. Karena rasanya dia kalau tidak nyuri, tidak punya, ya, akhirnya nyuri. Itu namanya kesadaran diri. Makanya buat teman-teman semua, kalau ingin belajar spiritual, pahami dulu satu ruang ini. Ini adalah sumber segala energi spiritualitas kita.
Ini yang mengatur pergerakan spiritualitas kita. Dan ini sebagai penyalur frekuensi atau energi kita kepada alam semesta, yaitu pikiran kita. Salam cerdas.